Di tengah proses hukum kasus suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan, tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali menyinggung mantan Presiden Jokowi di balik penetapan tersangka oleh KPK. Menurut Hasto, 4 sikap politik membuatnya menjadi target. Pasca gugatan pra-peradilan kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo di balik kasus yang menjeratnya di KPK. Alih-alih fokus mengikuti proses hukum, Hasto malah kembali melontarkan pernyataan yang menyudutkan Jokowi. Sekjen PDIP itu membeberkan 4 sikap politik yang menyebabkan dirinya jadi bulan-bulanan KPK. Penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U20, wacana perpanjangan masa jabatan atau presiden 3 periode, kritik keputusan MK terkait batas usia capres-cawapres, serta dugaan penyalahgunaan bansos di pemilu 2024. Sikap ini terbukti benar. Akhirnya, bukan hanya Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang kokoh dalam prinsip, namun dunia pun kemudian mengutuk Israel atas kekejamannya di Gaza. Inilah Satyam Eva Jayate yang pertama, saudara-saudara sekalian. Kedua, sikap penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau penambahan masa jabatan 3 periode. Ketika konstitusi dikebiri dan demokrasi terancam mati melalui keputusan MK nomor 90 tahun 2023, inilah abuse of power dengan menggunakan hukum dan diduga penuh dengan intimidasi dan penggunaan kekuatan kapital akibat campur tangan Presiden Jokowi dan Ketua MK saat itu Anwar Usman. Terhadap berbagai penyalahgunaan bansos ini, pada tanggal 8 Februari yang lalu, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa dari 500 triliun dana bansos tersebut, hampir separuhnya atau 250 triliun yang sampai ke masyarakat. Inilah penyalahgunaan keuangan negara dalam proses elektoral. Ini yang seharusnya juga menjadi perhatian. Di sisi lain, Ketua KPK Setio Budianto membantah kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat Hasto syarat kepentingan politik. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cayanto yang menyebut penetapan tersangka didasari kecukupan bukti. Agar tak menjadi bola liar yang terus menggelinding di publik, KPK pun meminta Hasto untuk taat hukum dan memenuhi panggilan lembaga anti rasuah pada Kamis 20 Februari 2025. Pemeriksaan itu menurut KPK wajib dihadiri meski politikus PDIP itu kembali mengajukan pra-peradilan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menegaskan pemecatan Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan bukan karena keputusan Sekjen Hasto Kristianto. Komarudin menyebut pemecatan dilakukan usai berkonsultasi dengan Ketua Umum Megawati. Dan Ibu Megawati itu ketua umum yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa juga. Jangan dipikir Hasto bisa pengaruhi Megawati. Saya dan Ibu Mega itu 30-an tahun ya. Dan biar kau kenal dekat tapi kau ngomong belum tentu ibu dengar itu. Jadi jangan segampang itu menilai. Apalagi partai besar ini masa Hasto suka-suka pecat orang. Proses pemecatan Jokowi itu dari saya Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Dicatat. Selama ini kan saya tidak ngomong. Karena memang kalau orang tahu berorganisasi mestinya terima itu secara jantan, tidak perlu diperdebatkan dan mencari kambing hitam. Jadi sejak Jokowi dan anak-anak mantunya pindah ke sebelah, masa kita tidak pecat? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.